Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusteni. Kali ini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama itu pengertian obat, penggolongan obat, sediaan farmasi, dan salah satu cara penggunaan obat, yaitu antihelmintik. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk pengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Kemudian pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria, cairan, salep atau bentuk lainnya yang mempunyai teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Obat baru yaitu obat yang terdiri atau yang berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Selanjutnya itu obat asli, yaitu obat yang dapat langsung dari bahan-bahan alam Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, saran galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya itu obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tergantung dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Selanjutnya itu obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Yang terakhir itu obat paten, yaitu obat dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasainya dan dijual dalam bungkus asli dari pabriknya yang memproduksinya. Materi yang kedua yaitu penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Contohnya seperti ini. Bisa lihat pada kemasan antasida ya. Selanjutnya itu obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan P nomor 1 sampai dengan P nomor 6. Misalnya P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Kita bisa lihat contohnya pada pirantil ya, yang jelas. Kemudian P nomor 1 nya ada di sini di belakang. Selanjutnya itu obat keras adalah semua obat yang mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah, diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Semua sediaan parenteral, injeksi dan intravena. Kita bisa lihat contohnya pada di sini ya. Jelaskan teman-teman. Selanjutnya itu psikotropika, merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan orang, misalnya golongan diazepam dan luminal, dan harus menggunakan resep dokter. Yang terakhir yaitu
narkotika adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan atau adiksi yang sangat merugikan masyarakat dan individual jika dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. Misalnya kodein. Materi yang ketiga yaitu sediaan farmasi. Bentuk-bentuk sediaan farmasi, yang pertama itu bentuk padat, contohnya serbuk, tablet, pil, kapsul, dan suppositoria. Bentuk setengah padat, contohnya seperti salep, ungguentum, krim, pasta, gel, dan ukulenta atau salep mata. Kemudian bentuk cair seperti larutan dan campuran, suspensi, emulsi, posyo, eliksir, obat tetes, gargarisma, dan injeksi. Bentuk gas, contohnya seperti inhalasi, spray, dan aerosol. Materi keempat yaitu salah satu cara penggunaan obat. Saya mengangkat antihelmintik. Antihelmintik adalah obat yang digunakan untuk memberantas cacing dalam usus atau jaringan tubuh. Beberapa jenis antihelmintik yang direkomendasikan digunakan dalam pedoman pengendalian kecacingan Depkes RI 2012 antara lain pirantel pamuat, kita dapat temui di apotik, kemudian albendazole seperti ini. Untuk usia 1-2 tahun diberikan 1/2 tablet atau setara dengan 200 mg. Kemudian usia 2-12 tahun diberikan 1 tablet atau setara dengan 400 mg. Pastikan anak dalam kondisi sehat dan ditunda apabila anak sakit atau demam minimal 2 minggu setelah imunisasi, dan pastikan anak sudah makan sebelum meminum obat cacingnya dan diberikan oleh petugas puskesmas yang terlatih. Terima kasih.